Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Dinia Semarani, NPM 2121020298 dari perwakilan kelas I. Saya ingin menyampaikan materi sistem perwarisan sebelum dan sesudah Islam untuk memenuhi mata kuliah Fikih Mawaris. Sistem perwarisan sebelum dan sesudah Islam. Pewarisan pada masa pra-Islam. Periode ini sebenarnya sangat jauh mundur ke belakang sebelum kedatangan Islam. Bisa saja dimulai dari praktik peralihan harta sejak Nabi Adam sampai kehadiran Nabi Muhammad SAW. Sistem kewarisan masa Romawi kuno, Yunani kuno, penduduk negeri Timur kuno, kewarisan Mesir kuno, sampai masa beberapa tahun sebelum kedatangan Islam yang terkenal dengan masa Jahiliyah. Sistem kewarisan pada masa Romawi kuno merupakan suatu istilah bagi pergantian penguasaan oleh seseorang yang dipilih oleh pewaris karena dipandang kuat dan berkompeten untuk menerima hak-hak dan memikul kewajiban-kewajiban yang akan diserahkan kepadanya. Sistem kewarisan dibangun berdasarkan sistem sosial budaya yang berkembang kala itu. Masyarakat Arab Jahiliyah yang juga merupakan penduduk negeri Timur kuno memiliki sistem sosial yang keras. Mereka penduduk Arab yang memiliki kebiasaan hidup berpindah-pindah. Masyarakat Arab juga suka berperang, terutama untuk memperoleh rampasan perang dan dalam upaya mempertahankan ego kesukuan. Karena pada sistem sosial, mereka juga terkenal dengan corak kesukuannya dan berupaya dengan sekuat tenaga untuk mempertahankan sukunya masing-masing meskipun harus berperang dan mengangkat senjata. Kewarisan pada masa awal Islam. Pada awal datangnya Islam yang ditandai dengan turunnya wahyu dari Gua Hira, sistem kewarisan masih belum banyak berubah karena memang penyebaran Islam tidak langsung sekaligus, akan tetapi membutuhkan waktu untuk bisa diterima oleh masyarakat Arab. Bahkan oleh keluarga Muhammad sendiri, nilai-nilai lama dalam sistem kewarisan pada masa ini dibiarkan tetap berjalan dengan sedikit perubahan dan perbaikan dalam pelaksanaan ditambah pula dengan sistem kewarisan baru. Sistem kewarisan yang berlaku pada awal penyebaran Islam dibangun atas dasar-dasar yang pertama kekerabatan, yang kedua perjanjian dan sumpah setia, yang ketiga adopsi anak, yang keempat sebab ikut hijrah dari Mekah ke Madinah, dan yang kelima ikatan persaudaraan. Masing-masing penyebab kewarisan pada masa awal penyebaran Islam seiring berjalannya waktu antara penduduk pendatang kaum Muhajirin dan penduduk asli Madinah kaum Ansor terjadi hubungan persaudaraan yang sangat erat. Persaudaraan yang dibangun atas dasar persamaan akidah dan agama serta tolong-menolong. Dengan adanya ikatan persaudaraan yang erat antara kedua kelompok, maka Islam semakin kuat dan semakin banyak pengikutnya. Di sinilah dimulai terbentuknya umat Islam. Kewarisan setelah Islam berkembang sampai sekarang. Sejak kedatangan Nabi di Madinah dan membangun rumah tangga baru bersama para pengikut setianya, Islam semakin kuat, pengikut semakin hari semakin bertambah banyak. Orang yang berbaiat untuk bergabung dengan Islam. Dengan pesatnya kemajuan dan perkembangan agama Islam, maka tidak ada lagi diperlukan strategi-strategi yang sudah dijalankan sejak awal dalam hal kewarisan. Satu persatu, sistem kewarisan yang masih meneruskan tradisi masyarakat Arab Jahiliyah dihapuskan atau diubah sesuai ajaran Islam yang utuh. Termasuk sebab hijrah ke Madinah juga tidak ada lagi diberlakukannya. Sebagai akibat dari melaksanakan ajaran Al-Quran yang secara berangsur-angsur turun menyelesaikan persoalan dan menjawab pertanyaan yang muncul. Baik, kesimpulan, perkembangan perwarisan terutama hukum waris Islam dari masa pra-Islam ke masa awal Islam, bahkan sampai perkembangan Islam sampai saat ini memiliki banyak sekali perubahan dan perkembangannya. Ilmu hukum waris sangat dibutuhkan dan diperlukan oleh masyarakat, karena dalam kehidupan manusia selama ini di dunia mereka mencari nafkah yang berupa harta dan memiliki hubungan dengan sesama baik. Diakibatkan karena hubungan darah maupun hubungan perkawinan. Untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum yang dihadapinya dan butuh solusi,
dalam menyelesaikan masalahnya karena berkaitan dengan harta serta hak dan kewajiban para pihak. Penyelesaian hak-hak dan kewarisan sebagai akibat meninggalnya seseorang diatur oleh hukum waris. Sejarah telah mencatat bahwa perihal kewarisan bukanlah perkara baru dalam kehidupan umat manusia. Hukum kewarisan dalam berbagai bentuk senantiasa mengiringi peradaban umat manusia dari masa ke masa. Hal tersebut karena kewarisan berhubungan erat dengan siapa yang mampu mewujudkan sistem hukum waris karena membutuhkannya. Apapun pelaksanaan sistem kewarisan sangat berbeda dengan antara satu generasi dengan generasi yang lain. Perbedaan sistem kewarisan tersebut dikarenakan adanya perbedaan situasi dan kondisi sosial masyarakat, adat istiadat, agama, budaya, dan sebagainya. Perbedaan-perbedaan sistem kewarisan senantiasa berlaku sepanjang sejarah peradaban manusia, hingga akhirnya Islam menempatkan satu sistem kewarisan yang berkeadilan dan sesuai dengan kebutuhan manusia melalui tangan terampil Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sekianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.